Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut hasil diskusi di ruang kolaborasi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, saya Hidayatul Iryana dengan fasilitator Bapak Haryanto dan pengajar praktik saya Ibu Rahmawati SPD. Dalam hal ini, kasus yang kami angkat adalah Aziz sebagai murid kelas 6 SD Bakti Nusantara adalah siswa berprestasi, disiplin, dan berperilaku baik. Pada saat ujian akhir sekolah, dia tidak mendapatkan kartu ujian sehingga pihak sekolah memberikan surat pemberitahuan atas masalah penundaan SPP melalui wali kelas. Bu Anita selaku wali kelas tidak menyampaikan surat perjanjian tersebut kepada wali dari Aziz, akan tetapi beliau menandatangani sendiri surat pernyataan tersebut. Akhirnya Aziz bisa melaksanakan ujian di ruangan tersendiri. Pada saat 1 bulan menjelang ujian, Bu Anita resign dikarenakan mengikuti suami pindah ke luar pulau. Posisi wali kelas digantikan Bu Endang, sehingga ketika ada surat pemanggilan, Bu Endang bingung dan kaget dan tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya Bu Endang mengantarkan orang tua Aziz kepada Bapak Kepala Sekolah. Dengan pertimbangan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Menganalisis kasus tersebut sebagai berikut. Kasus ini terjadi situasi dilema etikanya, yaitu rasa keadilan versus rasa kasihan. Rasa keadilan berlaku untuk setiap siswa bahwa Aziz berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berhak mengikuti ujian sekolah siswa kelas 6. Untuk rasa kasihan tampak pada orang tuanya yang di PHK sehingga tidak bisa membayar SPP selama 8 bulan, sehingga Aziz mengerjakan ujian di ruang khusus. Nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi tersebut adalah nilai tanggung jawab karena bertentangan dengan tata tertib sekolah. Fakta yang ada, Aziz tidak membayar SPP 8 bulan karena ayahnya di PHK. Kemudian sekolah mengirim surat pernyataan ke orang tua Aziz melalui Ibu Anita sebagai wali kelas, akan tetapi surat tidak diberikan ke orang tua Aziz, melainkan ditandatangani oleh Ibu Anita sendiri, sehingga Aziz tetap bisa mengikuti ujian sekolah. Ia pun ditempatkan di ruangan khusus. Kemudian ada pergantian wali kelas. Bu Anita digantikan dengan Bu Endang pada saat menjelang pelaksanaan ujian. Mencermati fakta-fakta yang terjadi dan siapa saja yang terlibat, maka dalam kasus ini terdapat pelanggaran hukum, yakni dilakukan oleh Bu Anita karena sudah memalsukan tanda tangan di lembar persetujuan orang tua. Pembuktian benar atau salah. Di uji regulasi terdapat pelanggaran peraturan karena belum membayar SPP saat ujian akhir, dan kemudian terjadi pelanggaran prosedural oleh Ibu Anita. Dalam uji instruksi terdapat kesalahan yang dilakukan Ibu Anita karena tidak terus terang kepada wali murid terkait penundaan SPP. Kemudian kebijakan sekolah yang menempatkan murid di ruangan khusus ketika mengerjakan ujian, dan yang ketiga terjadi pemalsuan tanda tangan orang tua Aziz oleh Ibu Anita yang dilakukan karena nilai kasih sayang berlebihan terhadap Aziz. Pembuktian benar atau salah dalam uji publikasi, maka saya merasa tidak nyaman jika keputusan tersebut menjadi viral di media cetak atau elektronik, karena bagaimanapun juga permasalahan
tersebut adalah masalah intern di sekolah. Namun, ketika permasalahan tersebut terpaksa viral oleh media massa, maka saya akan mengklarifikasi dan menjawab atau mengambil keputusan dengan bijak atas pemberitaan yang sudah menyebar di media massa tersebut. Kemudian berdasarkan uji panutan atau idola. Dalam situasi ini, mengambil keputusan dengan tidak memberatkan salah satu pihak, yakni dengan mengadakan pertemuan antara pihak sekolah dan wali murid untuk membahas permasalahan ini dan mencari solusi yang tepat. Misal, sekolah tidak boleh membedakan tempat pengerjaan ujian dikarenakan belum terselesainya administrasi keuangan. Kemudian wali kelas diberikan briefing untuk selalu menyampaikan dengan benar informasi ataupun surat pemanggilan bagi orang tua. Melakukan segitiga restitusi, penerapan coaching dan penerapan KSE. Wali kelas harus mengetahui mengapa, bagaimana, apa kendala, mencari solusi untuk permasalahan muridnya. Wali kelas harus berkomunikasi secara intens untuk mencari titik terang dan solusi yang tepat. Dalam kasus ini, investigasi opsi T5, yakni mengajukan beasiswa ke Lazismu atau organisasi zakat lainnya untuk menyelesaikan permasalahan Aziz yang tidak bisa membayar SPP, pengadaan program orang tua asuh, memberikan lowongan kerja kepada ayah Aziz, dan juga bisa memberikan modal bantuan untuk usaha ibu Aziz, sehingga diharapkan keluarga Aziz bisa menyelesaikan pembayaran SPP tepat waktu. Ke-8 dalam pengambilan keputusan, yakni mengundang ayah Aziz secara langsung tanpa perantara wali kelas dan memberikan tenggang waktu pembayaran sampai batas pengambilan rapor ataupun ijazah. Ke-9, prinsip yang digunakan dalam pengambilan keputusan ini adalah rule-based thinking yang berdasarkan peraturan dan juga care-based thinking berdasarkan kepedulian terhadap keluarga Aziz. Sekian hasil kolaborasi modul 3.1. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.